Halo semua, kembali lagi di Tanya Padaku. Pada kesempatan kali ini kita mau bahas mengenai pembahasan soal ASN Fisika SMA tingkat kabupaten tahun 2024. Oke, untuk soalnya ini ya, sebuah batu bata masanya 0,5 kilogram sedang bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon, mulai mendaki suatu bidang miring dengan kemiringan 30 derajat. Jika koefisien gesek batu bata terhadap bidang miring adalah mu sama dengan akar 3 per 12, maka posisi batu bata terhadap posisi awal di bidang miring setelah ia mendaki selama 1,3 detik adalah berapa meter? Oke, untuk kasus seperti ini kita bisa identifikasinya itu macam-macam. Bisa dengan energi, bisa dengan kinematika, lalu bisa kita tambahkan dengan hukum Newton seperti itu. Oke, mungkin untuk kesempatan kali ini kita bisa bahasnya pakai kinematika saja ya, sama hukum Newton. Oke, diketahui dulu dalam soal bahwa masanya itu adalah 0,5 kilogram. Kecepatan awalnya 5 meter per sekon, sudutnya adalah 30 derajat, lalu ada mu-nya adalah akar 3 per 12, lalu waktunya adalah 1,3 sekon. Oke. Awalnya dia di bawah, lalu dia bergerak dari titik A menuju ke titik B. Oke, kita tambah gaya-gayanya dulu. Ada gaya W ke bawah, ada gaya N, dan ada gaya FGZ. Kayak gitu ya. N-nya ini kenapa seperti ini? Karena tegak lurus dengan bidangnya, W selalu ke bawah, FGZ berlawanan arah dengan arah gerak benda. Gerak bendanya ke kanan, mengikuti bidang miringnya ya, ke kanan, kayak gini. Oke, lalu maka FGZ-nya miring ke kiri bawah. Lalu kita disuruh cari apa? Posisi batu terhadap posisi awalnya ini. Maka dia dicari S-nya berapa. Oke, kita dicari S-nya ini berapa. Maka kita cari dulu koordinatnya. Koordinatnya karena dia bergeraknya terhadap bidang miring, yang searah dengan bidang miring kita lambangkan dengan sumbu X, dan yang tegak lurus adalah sumbu Y. Untuk yang sumbu X, kita tandai dengan warna kuning. FGS ini sejajar dengan bidang miring, dia maka sumbu X. Tapi gaya normal itu, dia tegak lurus dengan sumbu X, atau tegak lurus dengan bidangnya, maka dia termasuk dalam sumbu Y, warna orange. Sedangkan W ini masih nggak jelas, dia sumbu X enggak, sumbu Y enggak, maka kita jabarin dulu. Nah, seperti ini. Maka untuk W cos theta ini kan dia searah sama N-nya. Jadi dia ini sumbu Y warna orange. Sedangkan untuk W sin theta-nya ini dia searah dengan sumbu X. Karena searah dengan bidang miringnya. Oke. Udah nyampe sini. Maka kita cari untuk ke sumbu X. Dia kan bergerak ya. Dia bergerak. Maka nanti pada sumbu X kita bisa berlaku sigma fx sama dengan M kali A, di mana sumbu X-nya akan searah dengan bidang miring. Sedangkan pada sumbu Y-nya, dia tegak lurus bidang miring. Dan dia tidak bergerak ini, kayak gini-gini tidak. Maka dia sigma FY-nya sama dengan 0. Oke, kita bisa berangkat dari sigma FY dulu. Sigma FY-nya sama dengan 0 di sumbu Y, itu yang warna oranye tadi. N kurangi W cos theta sama dengan 0, maka N-nya adalah W cos theta. Jadi sama dengan M kali G kali cos theta. Seperti itu ya. Lalu untuk ke sumbu X, maka sigma fx-nya sama dengan M kali A. Di sumbu X ada W sin theta sama FG. Tapi dia sama-sama berlawanan arah dengan arah gerak benda. Gerak bendanya ke kanan, dia ke kiri. Berarti sama-sama minus ya. Minus W sin theta minus FGC sama dengan M kali A. Jadi minus M kali G kali sin theta minus mu kali N sama dengan M kali A.
Gaya normalnya tadi kita masuk ini, dari persamaan satu ini, kita punya gaya normalnya mg cos theta. Nanti minus mg sin theta, minus mu kali m kali g cos theta, sama dengan m kali a. Oke, kita bagi m semua, karena semuanya punya m di sini. Kita bagi m. Berarti sisanya minus g sin theta, minus mu g cos theta, sama dengan A. Kayak gitu. Berarti kita keluarkan minus G gitu ya. Misalnya sin theta plus mu cos theta sama dengan A. Kita masukkan angka-angkanya. Berarti minus G-nya adalah 9,8 ya. Berarti kalau nggak ada 9,8 kali sin theta-nya sin 30 berarti. Sin 30 adalah setengah. Sin 30 plus cos 30 dikali dengan mu ya. Oke, berarti min 9,8 kali setengah ditambah mu-nya adalah akar 3 per 12 kali cos-nya adalah setengah akar 3. Oke, berarti min 9,8 kali setengah akar 3 kali akar 3, 3 di 3 3 per 24. Gini ya, kita coret 8 ya berarti. 8 berarti min 9,8 kurang setengah ditambah 1/8. Jadi hasilnya min 9,8 per 8. Ini berarti 4 tambah 1, 5. Berarti hasilnya adalah min 9,8 dikali 5 per 8 ya. Satuannya meter per sekon pangkat 2. Oke, 3 kali 5. Gini ya, aku kasih kurung. Lalu untuk cari S-nya gimana? Kita bisa cari pakai rumus ini. Kinematika. Yang apa? Yang S sama dengan S0 ditambah V0 kali T ditambah setengah AT pangkat 2. S0-nya 0, V0-nya adalah 5, T-nya adalah 1,3, ditambah setengah, dikali A-nya adalah min 9,8, dikali dengan 5, sebentar, 9,8, dikali dengan 5, dibagi dengan 8, kali T pangkat 2, 1,3 pangkat 2. Oke, ini 1,3 ya. Maka di sini hasilnya adalah 1,2 meter. Oke, segitu saja pembahasan untuk nomor 24. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan subscribe Tanya Padaku. Terima kasih.